semuanya, selamat datang di Saya Mayo Channel. Gua Mayo dan sekarang kita mau bahas soal anime yang lagi ngetop dan hits banget, yaitu Tokyo Revengers atau yang sering disebut dengan Touman. Anime ini mengambil tema time traveling dan juga alur flashback yang mengambil set di kota Tokyo, Jepang. Without further ado, ayo kita rekap anime Tokyo Revengers Chapter 1 Reborn. Adegan dimulai dengan apartemen tokoh utama kita yang kelihatan sangat busuk dan berantakan. Tokoh utama kita sedang menonton TV yang kebetulan menayangkan sebuah berita saat itu. Dan dia terkejut saat mendengar di berita bahwa kekasih masa SMP-nya, Tachibana Hinata, meninggal karena konflik geng Tokyo Manji. Lalu kita diperlihatkan mengenai hidup tokoh utama kita yang bernama Hanagaki Takemichi yang memang tidak begitu indah. Takemichi bekerja di sebuah toko penyewaan DVD dan setiap harinya dia pasti akan selalu dimarahi karena pekerjaannya yang tidak layak. Takemichi selalu merenungkan kenapa hidupnya bisa menjadi seperti ini. Ngenes lah. Gak punya kerjaan yang bagus dan sejak putus dari Hinata, dia gak pernah lagi punya pacar. Lalu di saat dia lagi enak-enaknya bengong, dia pun terjatuh ke arah jalur kereta api. Dan saat itu juga ada kereta yang sedang menuju ke arah Takemichi. Di momen itu Takemichi merasa bahwa hidupnya akan berakhir dan dia terkenang kembali semua alur hidupnya. Lalu tiba-tiba Takemichi tersadar di sebuah kereta dan dia kaget saat ada orang yang memanggil namanya untuk keluar dari kereta dan dia pun keluar. Setelah keluar dari kereta, dia kaget karena melihat teman-teman masa SMP-nya di hadapannya. Ada Makoto yang katanya selalu galer, ada Yamagishi yang memakai kacamata agar kelihatan pintar, Akun yang merupakan leader dari geng ini dan juga Takuya yang merupakan teman sejak kecil Takemichi. Lalu Takemichi tersadar bahwa dirinya saat ini ada dalam wujud masa SMP-nya. Dia kaget karena itu adalah 12 tahun yang lalu. Dan dia bingung kenapa dia bisa kembali ke masa lalu. Ternyata kelima bocah ini saat itu sedang dalam perjalanan ke kota Shibuya. Tujuan mereka adalah untuk tubir sama anak-anak kelas 2 SMP di kota Shibuya. Lalu mereka mulailah membuat keributan dan menantang anak-anak kelas 2 untuk menemui mereka di sebuah taman untuk gelut. Lalu mereka menunggu di taman itu sambil ngobrol-ngobrol santai. Tetapi tanpa mereka duga, ternyata yang datang ke taman itu adalah anak-anak kelas 3 dari SMP Shibuya. Tentu aja mereka semua kaget karena harusnya bukan mereka yang datang. Lalu Yamagishi nggak mau kehilangan akal dan bilang bahwa leader mereka, yaitu Masaru, sudah tahu akan kedatangan mereka dan mengizinkan mereka untuk gelut dengan anak-anak kelas 2. Tapi yang tidak diduga kembali, ternyata Masaru ini bukanlah leader SMP Shibuya. Masaru yang juga merupakan sepupu dari Takemichi ternyata adalah anak yang juga korban bulian dari anak-anak kelas 3 ini. Tanpa babi bu ya, akhirnya mereka dikoprok sampai bonyok. Setelah puas ngoprok kelima bocah ini, Kiyomasa yang ternyata adalah leader dari SMP Shibuya mengatakan bahwa sejak saat itu mereka adalah budak dari SMP Shibuya
under atau di bawah geng Tokyo Manji. Nah, hal inilah yang kembali mengingatkan Takemichi betapa sengsaranya dia dulu saat menjadi budak dari Tokyo Manji. Dia dibully, disuruh belanja, dikerjain, disuruh tubir, dan akhirnya dia nggak kuat. Karena nggak kuat inilah Takemichi memutuskan untuk lari dan meninggalkan lingkungan serta teman-teman baiknya di SMP setelah Takemichi lulus dari SMP. Lalu kelima bocah ini pun balik ke Tokyo dengan cara jalan kaki karena uang mereka udah diambil tuh sama anak-anak Shibuya tadi. Di tengah perjalanan, Takemichi teringat sama Hinata. Dan dia pun memutuskan untuk pergi menemui Hinata pada masa itu. Takemichi merasa ingin sekali melihat Hinata karena udah 12 tahun lamanya mereka berdua gak ketemu dan saling berkomunikasi. Sesampainya di rumah Hinata, Takemichi mencet bel, terus Hinata keluar. Hinata kaget saat melihat Takemichi yang bonyok. Dia bingung dan nanya, "Lu berantem lagi ya? Kenapa lu bisa bonyok begini?" kata si Hinata. Tapi respon si Takemichi saat itu, saat dia melihat si Hinata malah nangis kejer. Karena teringat kejadian di masa depan. Karena dia malu udah nangis, dia pun pamit nih buat pergi dari hadapan si Hinata. Tapi si Hinata tiba-tiba lari dan menahan dia pergi sambil ngomong, "Bro, lu tuh kalau ada apa-apa cerita ke gue. Gue tuh cewek lu. Lu tuh selalu bisa ngomong apa aja ke gue." Mendengar statement itu, Takemichi kembali teringat betapa manisnya Hinata dulu saat menjadi pacarnya. Lalu mereka pun berpisah dan Takemichi pamit untuk pulang. Saat pulang, Takemichi tersadar bahwa Hinata ini sangat baik orangnya dan sangat disayangkan kalau di masa depan dia akan meninggal. Lalu dia bengong nih di taman sendirian mikirin gimana caranya dia bisa balik lagi ke masa depan. Saat lagi enak-enaknya bengong, dia keganggu nih sama suara berisik bocah-bocah yang lagi ngebully satu anak. Karena lagi pusing dan bete, dia naik darah dan langsung aja tuh si bocah-bocah dikoprok sama si Takemichi. Abis kelar ngamuk, dia terus nasihatin nih si anak satu yang lagi dibully kalau lo tuh kalau dibully, lo tuh mesti kayak laki, tahu caranya bela diri. Sampai akhirnya Takemichi nanya, "Nih anak siapa sih nama lu?" gitu kan. Nah, Takemichi kaget, ternyata si anak ini adalah Naoto, adik dari si Hinata. Terus mereka pun ngobrol nih di taman ngomongin si Hinata. Di situ si Takemichi curhat kalau dia tuh sayang banget sama si Hinata dan saking sayangnya dia tuh sekarang nggak ngerti mesti buat apa. Si Naoto ya nggak ngerti dan manggut-manggut aja gitu kan. Sampai akhirnya Takemichi memutuskan untuk kasih tahu nih ke Naoto kejadian di masa depan. Takemichi bilang ke Naoto bahwa 12 tahun ke depan, tepatnya tanggal 7 Juli, dia dan kakaknya akan tewas karena konflik geng Tokyo Manji. Naoto yang dengar informasi ini tentu aja kaget. Tapi Takemichi bilang sama Naoto, "Tolong lo janji ke gue buat jaga
kakak lo dan diri lo juga baik-baik supaya kejadian di 12 tahun ke depan itu nggak terjadi. Lalu mereka pun sepakat dan melakukan jabatan tangan. Nah, setelah jabatan tangan itulah tiba-tiba Takemichi terbangun di masa depan. Dia kebangun di sebuah ruangan kayak UKS gitu, ruang perawatan. Dan dia dikasih tahu tuh sama si masinis yang ada di situ, bahwa tadi dia itu jatuh ke jalur kereta api dan hampir aja ketabrak kereta api, tapi diselamatkan oleh seseorang. Dan ternyata yang menyelamatkan Takemichi dari maut adalah Naoto. Takemichi kaget karena ternyata Naoto masih hidup di masa ini. Lalu dia bertanya ke si Naoto, "Kalau lu masih hidup, berarti Hinata juga masih hidup dong?" Tapi Naoto menjelaskan bahwa Hinata sudah meninggal dunia. Naoto lalu curhat kalau dia udah mencoba ngelakuin apa aja untuk nyelamatin Hinata, tapi ternyata Hinata tetap meninggal. Lalu di situ Naoto bilang ke Takemichi bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kakaknya Hinata cuma Takemichi. Adegan pun berakhir dengan keadaan Takemichi yang bingung mendengar pernyataan dari Naoto. Oke guys, itu merupakan chapter pertama dari anime Tokyo Revengers dengan judul Reborn. Untuk chapter berikutnya dari anime ini akan gue upload lagi. So, pastiin kalian subscribe channel gue supaya gak ketinggalan. Komen video ini dan share juga kalau tidak keberatan. Dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian gak ketinggalan semua video-video gue soal anime Tokyo Revengers. Gua Mayo, sampai ketemu lagi. See ya!